Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya sampaikan bahwasanya dalam rangka menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu kuncinya dengan ilmu. Marilah kesempatan ini kita sejenak merenung sejauh mana pengertian yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya ilmu itu jadi kunci dalam rangka menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Artinya ilmu itu menjadi syarat mutlak untuk menggapainya. Saudaraku yang berbahagia, marilah kita menganalogikan masalah ini. Kita gambarkan, misalnya ada seorang karyawan di salah satu instansi atau perusahaan, maka karyawan yang setelah diakuinya sebagai pekerja dalam bekerja di perusahaan dan instansi tersebut, sudah dalam barang tentu pekerjaan yang dilakukannya itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perusahaan tersebut, dalam instansi tersebut. Artinya mulai dari jam kerja misalnya, atau jam istirahat kalau ditinjau dari waktunya, atau cara kerjanya, dan segala sesuatu yang terkait selama dia dalam bekerja. Semua itu telah ditentukan oleh perusahaan atau instansi tersebut. Oleh karenanya, bagi para pekerja yang sedang bekerja itu, tentu semua berharap agar supaya di akhir pekan atau di akhir bulan akan mendapat bayaran, akan mendapat upah dari hasil kerjanya tersebut. Demikian pula sebaliknya, dari pihak instansi atau perusahaan itu akan memberi gaji, memberi upah yang sesuai dengan hasil kerjanya. Makanya bagi si pekerja tersebut, upah yang akan diterima, gaji yang akan diterima sesuai atau pantas dengan hasil kerja itu. Makanya dengan segala cara para pekerjanya mematuhi aturan-aturan yang ada, mematuhi tuntunan-tuntunan yang ada, atau kode etik yang telah ditetapkan oleh instansi dan perusahaan tersebut. Maka dari itu, setiap akhir pekan atau akhir bulan, bayaran atau gaji yang ditetapkan oleh perusahaan atau instansi itu diberikan tentu dalam batas sejauh mana cara kerja
bekerja tersebut, sejauh mana aturan-aturan itu dipatuhi. Kalau memang sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, tuntunan-tuntunan yang ada dalam perusahaan tersebut, maka si pekerja berhak mendapat upah. Atau boleh jadi upah dari karyawan atau pekerja itu akan melebihi dari standar upah. Dan arti boleh jadi si perusahaannya atau si instansinya, pihak instansi tersebut akan memberi bonus kalau memang si pekerja itu dalam pekerjaannya benar-benar bekerja dengan memuaskan, dengan maksimal, dengan sepenuh hati. Dan ini bisa kita gambarkan kita dalam hal ini. Artinya sebenarnya selama hidup kita sedang bekerja di instansi Allah, di perusahaan Allah, di hadapan Allah. Dalam arti mulai dari kita balik, mulai dari mukallaf sampai akhir hayat nanti, kita sebenarnya sedang bekerja atau beramal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa dikoreksi oleh Allah. Maka sebagaimana yang saya gambarkan karyawan tadi, bahwa di akhir hayat nanti atau di akhirat nanti kita akan mendapat upah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya andaikan selama bekerja atau selama hidup ini kita sudah sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Allah atau ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh Allah, sudah barang tentu kita akan mendapat upah yang memuaskan, bahkan akan diberi bonus. Itu sekilas gambaran dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, marilah kita belajar bersama-sama, sejenak kita renungkan tentang kehidupan ini, sejauh mana dalam kehidupan ini bahwa pekerjaan yang sudah kita tampilkan, aktivitas yang sudah kita lakukan, amal-amal yang sudah kita lakukan, sudah sesuaikah dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala? Sudah sesuaikah dengan ilmu-ilmu yang diberikan Allah kepada kita dalam rangka mengerjakan pekerjaan dalam kehidupan ini? Sekali lagi, marilah kita sejenak merenung. Saudara-saudaraku yang berbahagia, yang dimaksud dengan pekerjaan, aktivitas atau kegiatan kita selama ini atau selama hidup itu baik mengenai pekerjaan hati, pekerjaan lisan, atau anggota tubuh semua. Ini harus kita lakukan atas dasar tuntunan, atas dasar ketetapan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selama pekerjaan yang kita lakukan belum sesuai atau tidak sesuai, maka sudah barang tentu oleh Allah ini bisa jadi tidak diterima pekerjaan kita, tidak diterima aktivitas kita, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam ungkapan nadamnya Syekh Ibnu Ruslan dikatakan bahwa wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu.
bahwasanya siapapun yang beraktivitas, bekerja, beramal yang tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan ketetapan dari Allah, ketentuan dari Allah, maka amalnya itu, pekerjaannya itu, aktivitasnya itu tidak diterima di sisi Allah. Ya, karena tidak sesuai itu tadi. Maka dari itu, marilah sekali lagi, setiap yang kita lakukan, baik pekerjaan hati atau pekerjaan jasmani, lahir batin, harus kita sesuaikan dengan ilmunya Allah, harus kita sesuaikan dengan ketetapan Allah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk ini, dalam arti senantiasa kita sesuaikan dengan ilmunya, dalam arti juga kita setiap saat harus mencari ilmu, harus menyesuaikan ketentuan yang ada, ketetapan yang ada, dan sudah barang tentu kita berharap agar supaya amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kiranya sekilas yang perlu saya sampaikan dalam rangka mendasari bahwasanya setiap aktivitas kita harus kita dasari dengan ilmu, harus kita dasari dengan ngaji, harus kita dasari dengan ketentuan Allah. Sekali lagi, semua dalam rangka agar supaya diterima amal kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang saya sampaikan kepada teman-teman. Saya berharap tegur sapa lebih-lebih kepada masyayikh untuk mengingatkan barangkali apa yang saya sampaikan belum sesuai atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan, tidak sesuai dengan ketentuan ilmu yang ada itu sendiri, maka sekali lagi mohon diingatkan, dan marilah kita bersama-sama untuk memperbaiki diri. Sejauh mana yang sudah kita lakukan sudah sesuaikan dengan ilmu yang ada, kalau memang belum, kita kaji kembali, kita sesuaikan kembali, kita benahi, kita perbaiki. Semoga kita sampai akhir hayat sudah benar-benar sesuai dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga berharap semoga amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.